Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan menarik yang akan membuat kita terpesona. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik tentang cerita dendam di Kampung Jahanam. Sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan ketidakpastian. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih. Bab ke-10. Bagaimana Bapak bisa tahu dengan namanya Inggit itu? Tanya dan penasaran. Sebelum saya pindah ke kampung ini, saya sempat mengurus beberapa dokumen perpindahan saya ke kantor desa. Waktu itu, ada wanita cantik di sana. Sepertinya mengurus berkas jual beli lahan. Dan suaranya seperti tidak asing. Suaranya mirip seperti suara wanitanya saya dengar di kebun karet malam itu. Anehnya tampilan wanita itu tradisional sekali. Memakai kebaya dan sanggul. Anak buahnya juga memanggilnya Nyai. Tapi saya tidak sempat mencari tahu lebih lanjut. Dan saya juga tidak ingin terlihat lebih dalam. Nada. Pak Usman menjelaskan. Kalau benar mereka bersekutu dengan setan, itu artinya Kyai Hashim dibunuh. Agar tak menghalangi niat mereka selama ini. Kita tahu Kyai Hashimlah yang menghidupkan surau dan kerap mendakwah di kampung itu. Setelah beliau tiada, tak ada lagi yang mengurus surau. Timpal Hussein. Iya, kamu benar nak. Sempat terbesit keinginan saya untuk menggantikan Bang Hashim. Tapi setelah tahu kebenarannya, saya terlalu takut. Kalau saya juga bernasib sama dengan Bang Hashim, kematian kepala desa lama juga pasti ada campur tangan mereka. Pak Usman menimpali. Tak terasa sudah 10-22 menit. Mereka berempat izin pamit kembali ke rumah. Pak Hendarso, Ratih, dan Rini juga menuju sekolah. Ratih yang berada di kampung ini meminta izin bahwa sepertinya Ratih tidak akan bersekolah lagi di situ. Keputusan Ratih sudah bulat bahwa mereka harus pergi dari kampung itu dan pindah ke kota adat. Tinggal lagi dengan Pak Arif. Kak, kita nggak cari ibu lagi. Siapa tahu ibu masih hidup, ujar Ratih. Lim terlalu beresiko untuk nyari ibu dan kembali ke sana lagi. Terlalu berbahaya. Kamu gak ingat dengan apa saja yang sudah kita lewati. Lebih baik kita pergi saja. Dan jangan pernah berurusan lagi dengan kampung itu. Keputusan Ratih bukan tanpa alasan. Dia tidak punya kekuatan apapun untuk membalas orang-orang itu. Ditambah lagi, dia tidak tahu siapa-siapa saja yang terlibat di kampung itu. Mereka terlalu sadis dan tak peduli dengan nyawa orang. Siang itu, setelah kembali ke rumah Pak Hendarso, mereka berempat memutuskan untuk kembali ke kotanya. Agan, mereka juga tak enak menumpang di rumah Pak Hendarso. Mereka pamit siang itu. Pak Henda terima kasih atas bantuannya. Selama kami di sini, tolong sampaikan salam kami pada Pak Usman. Ucap Ratih. Iya Nek Ratih. Sama-sama maafkan Bapak nggak bisa bantu banyak. Bapak harap kalian melanjutkan hidup dengan baik. Setelah ini, sesekali singgahlah kampung ini, kata Pak Hendarso. Kemudian, siang itu mereka berangkat menggunakan mobil Adan. Sementara motor ibunya Ratih dijualkan ke Pak Hendarso untuk tambahan biaya hidup di kota. Setelah setengah jam perjalanan, tibalah mereka di kota terdekat. Mereka lalu berhenti sebentar mengisi bahan bakar dan membeli bekal untuk di jalan. Sepanjang perjalanan mereka hening dan tak banyak bicara. Hussein juga menggantikan Aden menyetir mobil itu. Sudah 6 jam perjalanan. Akhirnya sehabis maghrib tibalah mereka di rumah Aden. Mereka disambut Pak Arif dan Bu Ina. Tangis haru pecah saat Ratih memeluk Bu Ina.
Hatinya benar-benar hancur melepas ibunya di sana. Keesokan harinya dia akan salat gaib untuk Alma. Bunur kemudian dilanjutkan tahlilan untuk mendoakan Bunur. Ratih bekerja kembali di restoran Pak Arif. Sementara Rini bersekolah. Dia telah pindah sekolah ke kota ini. Namun Ratih tak tinggal di asrama karyawan di restoran Pak Arif. Dia menyewa rumah yang tak jauh dari restoran itu, agar dia dan adiknya bisa tinggal dengan nyaman. Sebenarnya Pak Arif dan Bu Ina sudah menawarkan agar Ratih dan Rini tinggal saja di rumah mereka. Tapi Ratih menolaknya. Dia tak enang kalau harus menumpang dengan Pak Arif dan Bu Ina selesai pulang sekolah. Rini juga ikut membantu Ratih di restoran itu. Dan malamnya, setelah selesai bekerja, Ratih dan Rini latihan bela diri dengan Adan dan Hussein di sanggar latihan milik Pak Arif. Adan dan Husseinlah yang selama ini mengelola tempat itu. 2 tahun kemudian, lihat deh, itu di tes 1 KT. 0 ke berita wanita hilang di kampung Lintang Sari. Berita ini udah banyak tersebar di media sosial lainnya juga. Ah, yang benar kamu Dan. Masa kampung Lintang Sari sih? Itu kan cukup jauh dari kampung kita dulu. Masa sampai ke sana? Adan dan Ratih beristirahat setelah latihan malam itu, sedangkan Rini dan Hussein masih berlatih. Adan lalu menyodorkan benda pipih itu. Pelatih lalu melihat dengan seksama, membaca berita yang viral di aplikasi itu, tentang beberapa wanita yang hilang di kampung Lintang Sari. Mata Ratih membulat ketika membaca. Seorang wanita bernama Hastari juga menghilang. Hastari adalah anak bungsunya Pak Usman kan? Batinnya. Dan si Hastari ini kan anak bungsunya Pak Usman kan? Kamu ingat gak? Tanya Ratih. Iya kayaknya lah. Wah benar-benar. Gila sih ini, kalau dibiarin. Kasihan warga Lintang Sarilah, sahut Adan. Iya dan kasihan Pak Usman. Abang dan anaknya jadi korban. Ini gak bisa dibiarin dan makin merajalela. Mereka kalau terus dibiarin. Jeram Ratih. Gigi-giginya rapat menahan amarahnya. Terus gimana sekarang? Lah kita mana mungkin bisa menghadapi orang-orang itu. Apalagi berurusan dengan hal-hal gaib. Ujar Adan. Iya kamu benar. Dan aku punya kenalan seorang kiai dari pesantrenku dulu. Dan ujar Hussein yang tiba-tiba sudah duduk di samping Adan. Sedangkan Rini masih memukul samsak tinju di sana. Hussein tiba-tiba nongol. Hai lu buat orang jantungan ai. Gerutu azan sambil mengelus dadanya. Entah sejak kapan, Hussein mulai mendengar pembahasan mereka. Gimana kalau kita mondok lagi? Minta ilmu kebatinan sama beliau. Niat kita kan bagus. Ingin melawan aliran sesat itu. Dan menolong orang-orang di kampung Lintang Sari. Kita dengan ilmu fisik pasti nggak akan cukup dah. Lanjut Hussein lagi. Gimana Re? Kamu setuju dengan Hussein? Tanya Adan pada Ratih. Aku setuju Dan. Hussein benar. Kalau kita ke sana cuma modal bela diri, pasti nggak akan bisa. Kita juga harus memperdalam ilmu lagi, terutama ilmu agama. Lawan kita ini bukan cuma manusia aja. Dan Adan mengangguk paham. Setuju dengan sahabat dan sepupunya itu. Singkat cerita, malam itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Di rumah Ratih Kak. Amin. Menurut kakak, kita bisa nggak sih membalas mereka yang udah ngebunuh Ibu? Ratih tertegun mendengar pertanyaan adiknya itu. Dia menghela nafas. Itulah yang kakak pikirin deh. Kampung Jahanam itu sudah mulai mengambil korban dari desa tetangganya. Kakak juga ingin membalas. Tapi kekuatan kita nggak cukup. Ujar Ratih menjelaskan. Teh, Bang Hussein ngajak kita buat mondok. Di pesantrennya dulu. Kita juga harus nyari ilmu yang lebih buat menghadapi mereka. Rin, apakah kapan?
Memang kakak benar mau balik lagi ke kampung itu? Tanya Rini antusias. Iya Rin, mereka nggak bisa dibiarin. Kita harus menghentikan mereka. Hasani anak Pak Usman udah menjadi korban. Rin, untuk kapan ya kita mulai mondok? Nanti dikabari Hussein. Bersambung ke bab 11.